Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mensosialisasikan tentang masalah budaya positif, penerapan segitiga restitusi dan aksi nyata penanganan kelas. Oke, dari awal kita akan mengenal budaya positif, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, ini dosen saya, Prof. Ainur Surdin, dan pengajar Bu Yuli Purwita Andrianti, dan saya sendiri. Oke, latar belakang dari seluruhnya dari budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan hal yang baik mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah agar dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan kritis. Budaya positif dibagi menjadi lima kegiatan, yaitu disiplin positif kelas, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol. Nah, pertama, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia berbuat kesalahan, lalu kita menyadarkannya, lalu dia akan memperbaiki diri sendiri dengan sadar tanpa paksaan dari orang lain. Nah, ini penanganan segitiga restitusi. Ini ada contoh-contoh kata-kata yang akan dibuat pada permasalahan-permasalahan jika menemukan hal-hal yang salah dalam kasus-kasus siswa. Yaitu, coba kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kalau siswa salah, kita bisa menanyakan ini, kamu adakah cara yang lebih baik, efektif untuk dapat kamu lakukan? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan mental. Lalu kamu bukan seorang yang telah melakukan ini. Ini menstabilkan mental. Lalu ini menanyakan tentang keyakinannya, nilai apa yang telah disepakati setelah dia sudah menjelaskan kesalahannya. Lalu kita menanyakan keyakinannya, kamu mau jadi seorang seperti apa? Oke, pertama kita menstabilkan identitas. Lalu setelah dia berbuat salah, pertama kita menstabilkan identitasnya, yaitu berbuat salah adalah proses dari pembelajaran. Ini tidak selamanya berbuat salah itu adalah sesuatu yang fatal, tapi dalam siswa itu memang proses dari pembelajaran beliau. Menggeser identitas yang gagal menjadi identitas sukses. Jadi jika dia berbuat salah, yakinkan dia bahwa kesalahan itu bukan sesuatu yang akhir dari segalanya, tapi bisa menjadi perjalanan dari pembelajaran dia. Validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menanyakan apakah itu kesalahannya, lalu tingkat selanjutnya yaitu kita validasi tindakan dia yang salah. Nah, jadi tindakan yang salah yaitu tiap perilaku pasti akan memenuhi kebutuhan perilaku tertentu. Lalu guru akan menggeser dari pikiran anak-anak yang respon stimulus menjadi proaktif, mengenali perilaku murid, lalu mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, jadi guru menggeser dari
perilaku dia yang menurut dia salah menjadi proaktif atau menjadi betul. Setelah itu kita menanyakan tentang keyakinannya, apakah keyakinannya yang dibuat salah oleh dia, katanya gitu. Nah, apa sih pertanyaan keyakinannya? Nah, tujuannya untuk menimbulkan motivasi intrinsik. Intrinsik ini artinya adalah keyakinan yang memang timbul dari diri sendiri, atau keyakinan diri sendiri, kemauan dari diri sendiri, atau kalau bahasa Indonesianya adalah intrinsik ini mawas diri. Jadi motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Jadi nanti dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi karena memang termotivasi oleh sifat intrinsik ini. Murid mampu berlaku yang salah dan memperbaiki hal yang benar. Jadi kita meyakinkan bahwa itu salah dan mengajarkan bagaimana hal yang benarnya. Nah, ini ada kasus satu. Silakan diperhatikan. Nah, ini ada maksudnya. Jadi ini terjadi di kelas 5A. Ini kasus yang viral, masuk dalam koran. Ini dia kasusnya. Jadi ketika jam ingin sholat, Zaka dan Arya bersenda gurau. Namun tanpa sengaja Zaka berniat bercanda dengan Arya, namun ada tindakan Zaka yang membuat Arya mengencing kemarahannya. Lalu terjadi cekcok dan perselisihan antara Arya dan Zaka. Ini contoh aksi nyata restitusi yang saya lakukan. Oke. Awalnya saya menstabilkan identitas, yaitu bahwa di saat ini siswa sedang merasa bersalah, pasti bersalah. Nah, ada waktunya kita untuk menstabilkan identitas dia agar tidak merasa bersalah. Yang pertama. Nah, selanjutnya, nah ini tentang menstabilkan identitas. Membuat dia merasa tidak sebagai tersangka dan kelakuannya tidak menjadikan dia sebagai terakhir dalam hidupnya. Nah, jadi tetap setelah kita menstabilkan
perilakunya kita memvalidasi kesalahannya, yaitu menanyakan bagaimana kasusnya, lalu bertanya tentang masalah keyakinannya, apa yang telah dilakukan itu salah atau benar, apakah keyakinan itu pelanggar peraturan atau tidak. Nah, setelah itu kita menyadarkannya bahwa semua itu salah dengan kata-kata yang motivasi, lalu biarkan motivasi intrinsik itu timbul dari diri dia sendiri. Nah, ini contoh yang kedua. Seorang wali kelas membuat laporan bahwa ada anak bernama Salwa kelas 5B yang sering terlambat, dan saya ingin menanyakan alasannya lalu memberikan solusi kepada Salwa. Tadi kasusnya berantem, sekarang kasusnya terlambat. Video call nggak apa-apa. Video call. Oke, dari kasus barusan dari kasus barusan, yaitu pertama sama stepnya, yaitu kita masih menstabilkan identitasnya, bahwa itu bukanlah perilaku yang membuat dia itu akhir dari segala jalannya. Nah, bahwa tetap kita motivasi kita bangun, lalu setelah itu kita memvalidasi kesalahan dia. Nah, nanya permasalahannya apa, lalu betulkah dia. Nah, sekarang mulai masuk dalam validasi tindakan yang salah. Setelah itu apakah kita menanyakan apakah benar tindakannya bahwa dia terlambat. Nah, setelah dia mengakui kesalahan dia, lalu kita menanyakan keyakinan, apakah dia ini sadar bahwa kelakuannya itu sudah sudah melanggar peraturan dan sekolah. Nah, setelah itu dia akan merubah kebiasaan dia, dan lagi-lagi kita menimbulkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri dia. Dia mau bikin juga. Oke, itu kasus kedua. Nah, sekarang kita berlanjut ke keyakinan kelas. Oke, ini latar belakang dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu mewujudkan kelas yang aman, nyaman, menyenangkan bagi murid dalam belajar, sehingga materi yang diajarkan lebih dimengerti dan dipahami oleh murid.
Jadi intinya menciptakan kelas yang aman, yang nyaman, sesuai dengan keinginan mereka. Tolak ukur yang ingin dicapai ialah suasana kelas yang kondusif, yang pembelajarannya yang menyenangkan dan berbudaya positif, sehingga tujuannya pembelajaran dapat tercapai. Jadi menciptakan suasana kelas yang kondusif, maka akan terciptalah pembelajaran yang tujuan pembelajaran yang tercapai. Tujuan dari kegiatan kelas mewujudkan kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, sehingga murid dapat belajar dengan bahagia dengan penerapan budaya positif di dalamnya. Jadi tujuannya sama, kemudian kelas yang aman, yang nyaman, menyenangkan, sehingga murid dapat belajar dengan bahagia. Nah, keyakinan kelas dibuat oleh murid didampingi guru untuk menciptakan budaya positif di kelas. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas.
Subriyadi ya? Langsung dari YouTube-nya aja. Masa? Harus ya. Harus Saya ingin teman saya menjadi lebih tertib dan tertib. Selain itu, saya juga ingin di dalam pembelajaran gimana kemudian sekali sama-sama. Kalau dari saya mungkin konstitusitas di kelas saya juga berlatih dari sleeping factor dan lain-lain seperti itu. Lalu saya juga sering beli apa aja yang dari teman-teman juga tetap mereka saya untuk pegang. Saya memberikan review tentang apa yang dilakukan dan kemudian dan kita sekarang rasanya kita kemudian karena apa budaya yang kalau kita mempunyai kalau peraturan pelaksanaan yang membuat dari pihak dari kata yang nanti yang membuat yang saya juga katakan siapa kalau peraturan itu mengatakan Jakarta tidak boleh tutup apa tidak boleh katakan tidak jangan tetapi sehingga oke tidak terima oke kita punya
Oke. Dari kelas. Namanya dari kelas. Dengan tuntutan karena Facebook saya kelompokkan di sini ya kita sesama manusia saling memiliki itu ya oke kasih lagi dia biasa kemudian sekali dia ada mempersampaikan pada tahapnya kan bisa kayaknya kita harus berbakat kesalahan itu ya kita nanti yang kita memang teman-teman sekalian menyayangi saya sendiri ya berkaitan dengan ini bunga dan terus sebagai contoh ini menghormati dan menghargai berbakat guru nah ini kalau kita bercerita adalah saling menghormati cara tiga satu lagi apa ya mendengarkan penjelasan dari guru yang baik itu sama termasuk berusaha bekerja dengan ya jadi ini kan nggak ada hubungan lain kita akan sampainya jangan bahagia oke sekarang saya ingin satu anak membaca tiga kemudian ditempelkan di samping paham ya oke silakan urut dari sini jangan buka apapun dan ini kerja ya menikah dengan mereka ini karena dia sudah sesuai dengan saling
di kelas. Kemudian yang kedua apa? Saling melengkapi. Ketiga, bekerja dengan baik. Kemudian yang keempat, pemikirannya kemudian kita ada nanti melihat keras di sini. Jadi kamu kemudian kalian dan bapak kemudian mengampu di kelas ini. Gereja, nah nanti jika ada pelanggaran berarti kita akan melanggar meja kelas. Nah, kayak kita kelas persyaratan kelas ini harus kita jalankan dengan baik. Jadi yang kita ceritakan bukan menunda kata cuma dilaksanakan untuk kita. Kemudian ya nanti kita dulu kemudian untuk lebih meyakinkan kita akan bersama terhadap keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Ya, selanjutnya kita akan satu-satu tahun depan untuk melakukan. Lebih produktif sehingga kamu bisa menikmati pelajaran dengan baik.
berbagai kesempatan. Saat mengasihkan. Setelah biasa. sangat menyenangkan. Penting kan? Penting. Sangat penting. Oh, penting banget. Untuk menangkan siapa saja kita. Bisa berapa? Nah, sekarang kita review. Nah, kami ini mencoba tentang kegiatan kelas, yaitu perjanjian kelas yang disepakati oleh setiap anggota kelas, termasuk para wali kelasnya. Nah, yang dipegang ini adalah stimulan kecil yang diberikan seluruhnya kepada siswa. Bagaimana dengan kelasnya? Nah, ini jadi aku kembalikan kertas kecil harganya cuma 2.000. Nah, ini dia menuliskan peraturan apa yang ingin dia jalankan di kelas. Masing-masing siswa masih berbeda-beda. Kalau mereka menempelkannya pada karton yang telah disiapkan, ini dua karton, di sini karton untuk pengumpulan, nanti akan disortir lagi di karton selanjutnya. Nah, setelah itu disortir, dikelompokkan menjadi, nah kalau ini opsional, masing-masing keinginan dari guru tersebut.
dia mengelompokkan menjadi 4. Ini dia mengelompokkan menjadi Yes. Nah ini mengelompokkan menjadi 4. Itu rasa hormat, diterima dan dimiliki, peduli lingkungan, bekerja. Jadi yang kelompok-kelompok tadi ini yang hasilnya. Jadi dengan siswa tadi apa? Contoh, menghormati semua teman-teman. Berarti masuknya ke rasa hormat. Lalu ada yang menjaga kebersihan. Tadi katanya ingin semua kelas menjaga kebersihan. Maksudnya ke peduli lingkungan. Jadi semua yang itu dikelompokkan menjadi 4. Setelah dikelompokkan menjadi 4, lalu disimpulkan keinginan mereka menjadikan satu kalimat penuh, kalimat positif. Contoh dari ini, dari kelompok yang rasa hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghormati kepada semua orang, menghargai barang milik orang lain. Jadi mungkin tadi awalnya anak-anak ingin tidak ada yang bermain-main dengan barang milik orang lain. Terus mungkin ada lagi ada juga yang sering meledek gitu. Jadi masuknya ke rasa hormat. Nah, terus ada lagi yang diterima dan dimiliki. Kami yakini bahwa sangat penting untuk saling peduli dengan orang lain, merasa diterima, seolah. Jadi mungkin di sini ada bullying atau ada yang lebih berat daripada ini ya. Nah, terus yang bekerja, kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mengikuti kegiatan ditugaskan dengan sepenuh hati. Nah, mungkin di sini ada jadwal piket tadi. Mungkin anak-anak kata-katanya harus mengikuti jadwal piket, begitu. Lalu atau harus mengikuti eskul pada waktunya. Nah, di sini maksudnya ke bekerja. Nah, kalau yang peduli lingkungan, mungkin tadi yang ada kata anak-anak yang harus buang sampah tepatnya, maksudnya ke peduli lingkungan. Maka jadi kata-kata seperti ini, kami yakini bahwa sangat penting untuk menjaga peduli lingkungan. Kalau ini opsional, terserah dari gurunya masing-masing, inginnya pengelompokannya seperti apa. Jadi kalau bapak ini mengelompokkan seperti rasa hormat, kerja, peduli lingkungan, dan diterima dan dimiliki. Nah, ini keinginan dia. Lalu berapa menit Pak? 10 menit. 10 menit lagi. Setelah selesai, dia memberikan punishment atau hukuman atas apa yang ditangani. Itu nanti keduanya keyakinan pada nanti. Nah, terima kasih yang sudah saya sampaikan. Jika ingin bertanya, silakan katakan. Mungkin yang tadi yang tadi disampaikan dari 2 materi tadi, yaitu restitusi dan aksi nyata keyakinan kelas. Ada yang mau tanyakan? Itu saya mau bertanya. Tangan-tangan Ya. ya. Bapak Uci kan tadi kan menjelaskan tentang motivasi intrinsik ya. Intrinsik. Ya. Itu kan kalau kegiatan di kelas yang diterangkan tadi kan berkegiatan kelas untuk menghidupkan motivasi intrinsik kan ya. Betul.
bagaimana kegiatan-kegiatan yang di luar itu? Contohnya bisa nggak dijelaskan apa kegiatan di luar yang bisa membangun motivasi si siswa? Kegiatan di luar kelas yang ada di dalam kelas, apa kegiatannya? Sebenarnya motivasi intrinsik ini adalah satu motivasi, bisa kata-kata, bisa dari perilakunya guru untuk membangkitkan motivasi positif yang ada dalam diri dia. Jadi dia tahu tidak akan melakukan positif. Jadi intinya bagaimana caranya siswa, kalau dulu mungkin kalau dalam kita mencontohkan bagaimana caranya berbuat yang baik, contoh naik tangga yang baik, bagaimana tidak ada larian, itu mungkin di luar kelas juga termasuk ya. Jadi memberi teladan awalnya, mungkin memberi teladan salah satunya, kalau juga memberikan peraturan-peraturan yang ada di luar kelas, contoh pada saat kita melakukan kegiatan luar, ekskul ataupun di luar sekolah, mungkin nanti pada di jalan raya. Jadi motivasi diri sendiri, mawas diri bahwa kita ini harus aware pada setiap apa yang kita lakukan gitu. Mungkin begitu Pak Arifin. Ada lagi? Udah cukup? Ya cukup. Ya, mungkin cukup sampai di sini senjata yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi mau hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.